Ke arah bagian utara, Cruise Devil atau Torre, Siren dan juga RRQ yang biasanya berdekatan di sekitaran water treatment dan kampung-kampung sekitarannya. Oke, Siren bisa dibilang kemarin bermain sangat baik. Luar biasa banget. Performanya yang benar-benar menanjak banget, bisa dibilang konsisten juga di 2 game pertama ya. Ya, Game pertama ya? Iya, back to back chicken dinner didapatkan oleh Siren Esport kemarin. Oke, itu dia nih, harus dihati-hati, jangan sembarangan. Karena memang yang gue bilang, gue melihat PMPL Season 1. Gue lagi-lagi melihat The Pillars, performanya biasa aja di Liga, tapi ketika babak playoff bermain sangat amat luar biasa, nggak ketebak gameplaynya. Iya betul banget, tiba-tiba memberikan gempuran luar biasa, kejutan, bahkan sampai di akhir bisa top 4 ya di Grand Final. Dan saat ini zona ternyata mengarah ke arah barat laut, lebih maksimal ke arah sana, tapi ada juga bagian barat dan sedikit sentral, jadi ini akan memudahkan tim-tim seperti IOG, Boom, dan yang menarik adalah 21 Esports sepertinya akan melakukan scrapping lagi ke sekitaran compound di bagian selatan Trailer Park. Oke, gila bahasa lu udah barat laut ya, lu anak Penggalang ya? Masih siaga pak. Ini anak Kokona ternyata ini Eldoge ini. Dan kita lihat dari Louvre, Ozora. Gue belum lihat performa yang benar-benar konsisten ya. Dari Louvre kadang di atas, kadang pun di bawah. Betul. Tapi kadang lagi naik lagi di atas. Itu dia. Di mana ini konsistensi dari Louvre Ozora nih? Nah, kita butuh banget untuk konsistensi. Tidak hanya Ozora dong, seluruh player dan Louvre tentunya. Yeah. Dia kan bosnya, dia yang harus membawa rekan timnya ke performa yang... Bisa kita bilang pemain dengan experience terbesar lah ya. Betul. Di Louvre, jadi butuh banget untuk memberikan gambaran buat timnya untuk lebih maksimal lagi. Iya, gila. Dan dari Nara akhirnya belum bertemu. Tapi kemarin bertemu ya di Miramar ya? Iya, betul banget. Dan dimenangkan Nara kemarin. Ya gue ngeliat meme-nya, soalnya dari PUBGMobile.esports.id. Angkat buaya berempat. Dapat aja loh, dapat aja loh itu ya. Bisa pas 4 orang loh. Iya nih, makanya banyak kayak kolom komen naikkan gaji editor. Wih, tapi gue setuju sih. Emang keren banget editor dari PUBGMobile.esports.id. Bapak dan ibu editor siap-siap dapat bonus. Jangan lupa bagi juga persenan dong. Banget. Oke, dan kepada Bigetron kemarin juga sekali mendapatkan WWCD ya. Dan mereka kali ini juga bermain tidak di tempat biasanya, lagi berada di luar pulau. Betul. Tapi masih cukup apik, masih dengan performa terbaiknya, dan kita nggak sabar sepertinya performanya apa yang bakal dimainkan di playoff nanti oleh Bigetron. Itu dia, Grand Final yang mereka bilang akan lebih serius lagi. Saat ini mungkin mereka sedang mencoba-coba meta baru, tidak terlalu baru juga sih dalam artian lebih ke arah mungkin belum performa maksimal mereka lah bisa kita katakan ya. Ini aja gue ngeliat juga mereka itu bermain kadang rotasinya biasa aja, lambat, kadang kayak ngekat. Emang tujuannya mungkin kalau ada Ion begitu kali ya. Iya, karena apalagi dengan statement Ryzen kemarin ya. Ini yang menjadi seru sih. Dan dari Boom masih belum terlihat ya performa terbaiknya seminggu ini, apa kemarin udah? Kemarin juga belum terlalu sih, dalam artian dia sempat performa sangat baik di minggu lalu. Di minggu keempat ini mungkin masih harus step up lagi tentunya, mereka harus mengumpulkan poin lebih banyak lagi. Karena memang ada salah satu player favorit gue itu Boom Fokker, bisa dibilang itu sangat keras banget dia pemainnya, punya individual yang baik. Betul. Kemudian mechanical-nya juga, micro skill-nya juga, kemudian macro skill-nya juga, dia tahu kapan dia harus engage, kapan dia harus disengage, terus kapan dia harus melakukan rotasi. Ini pemain yang menurut gue punya keseluruhan yang sangat apik. Iya betul banget. Dan tadi kalau kita berbicara pemain-pemain dengan experience yang luar biasa ya, More Team ternyata tadi tidak memainkan Jaxi. Iya. Oke, mungkin si siapa namanya, No Mercy ya? No Mercy tadi diturunin. Oke, begitupun dengan IOG, Rancid digantikan oleh F2R. Betul. F2R mungkin bisa dibilang spesialisasi Miramar, karena yang gue lihat yang dipakai itu dia selalu di Miramar. Betul, si F2R ya. Dia akan menjaga backline cukup baik juga biasanya di sana. Kita lihat karena La Cobreria saat ini juga masih berada dalam zona, harusnya mereka terbantu mengingat La Cobreria ini salah satu tempat yang tricky. Kadang bisa jauh banget dari zona, tapi kalau masuk dalam zona biasanya cukup aman sampai zona ketiga lah minimal. Kampo militer nggak ada yang menyentuh ya? Itu dia. Dulu itu spotnya Bigetron, gue ingat banget. Iya, awal-awal banget ya. Kampo militer tapi nggak tahu gimana, dia tahu udah di tengah. Itu dia, kembali lagi yang kita bahas kemarin kayak rotasi kan. Itu dulu banget, tapi dulu memang PKD itu spotnya. Nah, ini. Oke. Knockdown. Tadi gue sempat ngebahas dikit pada saat nonton Ladies ya, salah satu player dari Aero Wolf Zoo terjatuh juga. Eklin tadi kalau nggak salah atau Vepar, gue agak lupa juga. Tapi kita ngebahas satu poin di mana di Miramar saat ini. Kadang-kala saat kita melakukan sebuah movement dengan kendaraan, kita rasa udah berhenti.
Tapi sebenarnya itu kendaraan masih agak jalan sedikit dan kita knockdown saat mau turun. Tapi full darah seperti itu ya? Iya, full darah seperti itu. Ini kejadian yang sering lagi banyak terjadi di PUBG Mobile. Jadi harus hati-hati tentunya buat teman-teman main di PUBG di Miramar tentunya. Kagak, Eldoge. Biasanya itu cuma setengah darah, kalau nggak sisa seperempat darah. Iya, tapi sekarang emang kayak gitu. Sering banget knockdown kayak gitu tuh. Oke, dan juga ini catatan untuk kalian kalau di Miramar seperti Eldoge bilang harus berhati-hati, tunggu agak benar-benar ngerem untuk turun dari vehicle. Karena memang gini loh, lo mau turun dari vehicle Miramar itu karena Miramar itu luas, kemudian juga ada yang coba ngekat rotasi lo, terus ditembakin, terus kayak agak panik mobil lo bakal tereksplod, kayak lo buru-buru turun, itu yang jadi bumerang juga sebenarnya kalau nggak tenang. Betul banget, ditambah lagi button para player itu kan ada yang berbeda ya. Biasanya ada orang ngerem itu cuma dengan memencet bagian belakang dari move dari kendaraannya, ada yang mencet remnya. Nah mungkin harus lebih maksimal di rem. Rem ya? Iya betul dong, dan ternyata masih dengan fight saat ini akhirnya ada sebuah fight antara IOG dan juga Siren. Mencoba untuk mengusir dari Siren. Siren pernah chicken dinner di bagian IOG saat ini. Memang sebuah tempat yang cukup bagus dan Audrey ternyata lebih memilih untuk turun dari vehicle karena dia udah tahu kalau dia memaksakan dengan vehicle bisa ditembakin dari bagian atas. Oke, nampaknya dari arah sisi kiri IOG juga ada Geek yang sudah melakukan rotasi dan juga mendekat ke arah IOG. Yang nggak bagusnya kali ini IOG yang bakal ke sandwich dari kedua tim, tapi Geek Bubu nampaknya posisinya sudah diketahui. Ada spray down ke arah dia dan memilih memukul mundur dirinya. Betul banget. Ada sebuah informasi tentunya didapatkan oleh Geek Bubu ke arah teman-temannya IOG ada bagian sana. Dan ini kalau kita berbicara zona seperti ini sepertinya tim-tim lebih memilih untuk mencoba mengkontrol bagian high ground ya. Iya, dan Siren pun lebih memilih disengage aja karena memang di early lo clash, lo perang nggak worth banget. Lo lebih baik memilih di late game lagi. Apalagi Miramar bisa dibilang di late game itu banyak spot lah untuk dihinggapi. Jadi ngapain lo di awal-awal? Itu keputusan yang cukup bijak. Ya, gue setuju banget ya dengan utility dan equipment yang masih bisa kita save sampai late game. Itu akan menjadikan kita salah satu tim yang kuat. Dan berbicara tim yang kuat, kita lihat dari Geek akan mulai mengontrol bagian high ground. Dan itu akan menjadi kekuatan bagi mereka kalau mendapatkan POV yang cukup bagus. Begitupun RRQ saat ini dari bagian high ground kembali lagi mendapatkan POV yang cukup kuat ke arah tim EVOS yang ada di bagian rumah bata di depan mereka. Oke, RRQ yang bisa dibilang gue juga menyukai tim ini. Karena kalau kita lihat season-season lalu bermain cukup baik, apalagi dia lulusan PMCO ya. Betul. Lulusan PMCO tapi masih belum melihat dia permainan yang terbaiknya selama ini. I see, belum max performance lah ya. Belum max perform, kemudian juga belum konsisten juga, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi masih cukup konsisten di tengah-tengah dia. Iya itu dia ya. Dan kembali lagi RRQ salah satu strong contender, gue setuju banget. Begitupun Boom saat ini. Memang masalah kedua tim ini adalah kembali lagi konsistensi ya. Ada sebuah shot dilakukan oleh Survival ke arah depan. Maksudnya mencari sebuah knockdown, justru ada sebuah reflect yang cukup baik dari tim Geek. Iya, oke. Dan situ Survival terserap darahnya sedikit. Lumayan, dan mencoba playing bandage dulu karena kalau pakai first aid mubazir. Betul banget. Mubazir cuma sedikit doang, jadi mending bandage. Apalagi jarak dia udah cukup bau. Dan Survival tuh benar-benar di atas ya. Iya, di atas. Dan gue nggak melihat rekan-rekan timnya, entah backupnya di mana. Mungkin dari arah sisi kanan dan juga sebagai pengalih isunya di sini. Betul banget. Ada sebuah pengalihan isu lakukan Survival dan berbicara rotasi. Lihat, ada rotasi Morph dan Onyx yang cukup berdekatan sama lain kalau kita lihat dari minimap. Begitupun alter ego dari Los Leones juga tadi masih berada di luar zona. Nggak mungkin nampaknya main Miramar untuk menggulung-gulung first aid. Dan ada spray down dari Ucup mengarah ke Lufrey, ke Ponbit tadi yang sedang melakukan rotasi. Tapi nampaknya masih cukup aman untuk Ponbit menjauh dari Dranix Ucup. Ya, kita lihat kembali lagi ya. Banyak banget tim yang lebih memilih untuk kontrol bagian high ground. POV mereka akan cukup luas. Mencoba untuk cut rotasi dari tim-tim lainnya. Kembali lagi, ada jarak yang memisahkan antara satu tim dengan tim lainnya. Kalau udah terlalu jauh nggak kena. Jarak memisahkan. Lo bahasa lo ini banget ya. Gue lama-lama paling seneng ngekes sama Eldoge karena punya sisi lucunya, kemudian juga menambah kosa-kosa kata yang di dalam pikiran gue. Luar biasa. Dan yang pasti ya ada sisi nyambung gitu ya kadang ya. Oke, dan kali ini Potato juga melakukan rotasi, dideteksi oleh Lizard dan spray down, tapi masih cukup aman dengan baginya, masih berlindung. Tapi Foxe ternyata di lini depan mencoba spray down Susuklan ke arah Potato, setengah darah dan bahkan terknockdown di situ oleh Foxe. Baik sekali. Potato akan cukup kesulitan, gak bisa untuk di-revive, teman-temannya udah cukup berjauhan. Foxe tadi menyelesaikan dengan sangat baik. Satu confirm kill, sebentar lagi harusnya untuk menjadi poin bagi EVOS di bagian water treatment ini. Oke, dan Potato nampaknya bad luck di sini, ditinggal 3 temannya. Memang kalau di-revive juga itu yang menjadi bumerang sendiri juga buat apa itu. Dan ada balasan spray down dari Spaov. Mungkin, ngapain temen gue di kill, ntar dulu dong, sabar dong, kita rotasi dulu dong. Kalau mau 4 versus 4 dong. Tapi namanya
Battle Royale nggak bisa seperti itu. Kalau Battle Royale nggak ada istilah laki 4 lawan 4. Iya. Nggak ada. Nggak ada. Itu nggak bisa. 1 versus 4 aja bisa. Bisa kok. Clutch juga bisa banyak terjadi. Tapi ya ini lihat. Movement dari Aerowolf tadi udah terkat satu orang ya. Lebih milih untuk melakukan repositioning lagi. Karena tadi walaupun high ground di bagian belakang water treatment. Tapi banyak angle shot yang bisa dilakukan oleh tim lain ke arah tim mereka. Gue senang sih sama semua tim ya. Bisa dibilang mereka nggak memaksakan early clash gitu kan. Betul. Kemudian juga ada melihat beberapa vehicle yang sedang rotasi nggak benar-benar dipaksakan di spray. Kalau memang dapat seperti tadi Aero Potato ya. Betul. Oleh Fox ya itu ya udah poin untung gitu kan. Tapi kalau nggak bisa dipaksakan ya udah cukup karena memang Miramar panjang butuh utility banyak, apalagi peluru disayang-sayangin. Apalagi kalau kita berbicara nanti di late game, ada banyak obstacle kayak batu-batuan gini yang ngalangin antara tim satu dan tim lainnya. Dan ini dia ya dari Gig. Tadi mungkin maksudnya untuk menuju ke arah bagian lebih tinggi, ternyata ada sebuah suppressing fire dari bagian Nara ataupun dari tim lainnya itu tim RRQ yang ada di dekat mereka juga. Lebih memilih holding position dulu karena vehicle juga udah meledak satu. Satu meledak dan satu hampir meledak. Betul. Nyaris banget tadi Nara juga. Kalau misalnya mungkin tadi terexplode, Nara dapetin poin tambahan dan tapi kita lihat kembali ke arah EVOS yang sudah set up 2-2 Morpheus dengan Laser dan juga satu lagi siapa itu? Nick bukan Nick, EXC sama Morpheus, betul banget. Nah, ini juga ada Foxy dari bagian lainnya mencoba untuk melakukan sebuah spray karena Dranix sudah mulai terspot di bagian warehouse di bawah sana. Lebih memilih repositioning kembali lagi. Ini adalah bagian kompon-kompon di sekitar water treatment ya, menjadi choke point bagi tim-tim yang udah berada di sana. Posisi sebenarnya seperti ini di Miramar tuh bagus banget 2-2. Cuma kalau agak jauh itu PR banget di Miramar, butuh space yang agak apa ya, yang mesti lebih dekat. Misalnya salah satu dari pasangan ini ter-knockdown. Dan kita lihat si circle hampir semua tim sudah bermain di dalam zone. Dan kali ini lebih mengarah ke Central Boom Esports. Kemudian juga IOG juga cukup aman. Kemudian 21 Esports bakalan menahan spot aja. Mungkin bakal mengangkat rotasi dari Void ataupun Morp. Dari sisi timur juga masih banyak nih. RRQ, Nara. Dan sisi luar kanan atasnya itu timur laut ya? Iya, timur laut udah mulai ramai juga. Ini menandakan memang zona kedua ini udah membouncing cukup jauh ke arah tengah saat ini. Siren juga udah mulai untuk memutuskan lebih bergerak. Dan Morph tadi kita lihat bergerak di bagian bukit-bukit yang cukup sulit untuk dikontrol juga di sini. Depan mereka ada 21 Esport juga. Hanya satu vehicle yang bisa diselamatkan oleh Morph. Bahkan memaksa Rensky jalan kaki di panasnya Miramar. Tadi 21 S4D ya. Gue ngelihat sekilas 21 SID. SID dong. Karena gue dulu outsider. Luar biasa. Oke, dari Morph. Oh ya, Jaxi nggak main seperti yang Eldoge bilang. Ini biasanya Jaxi yang ngebawa ya. Betul banget, sebagai game leader lah. Game leader. Tapi kali ini mungkin ada sedikit perbedaan dari coachnya. Betul. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi nanti untuk Morph, mungkin lebih baik lagi. Dan kali ini dari Louvre akhirnya tertangkap seorang Ponbit. Dan sisi lain Nick juga tertangkap oleh No Mercy di sisi recent kill. Dan keduanya juga langsung di-secure, nggak pakai lama tanpa basa-basi. Ya betul banget, ada dua player langsung dipulangkan ke lobby dari tim yang berbeda. Kita lihat ada sebuah motor, ini adalah Nick tadi ya, di take down oleh Morph dan Onyx udah mendapatkan posisi yang lain. Mungkin tadi maksudnya Nick menjaga bagian backline, justru dia yang terbackstep oleh tim yang lain. Saling adu sniper antara Nerpeco dan Morpheus. Nerpeco juga sniper kan? Betul banget. Iya, ini saling adu kepala dan Nerpeco lebih kalah nampaknya. Dan langsung paksa untuk maju ngedive. Posisinya juga dari RRQ nggak bagus. 2 di atas, 2 di bawah. Mild Way, mimpi buruk 2 versus 1. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk clutch di sini. Morpheus coba dimasak-masak tapi Mild Way membalas dengan spray down di sini. Mild Way apakah bisa bertahan, dan tidak lama lagi ada Foxy yang nampaknya mencoba flank dari arah sisi belakang. Iya, luar biasa banget dari EVOS tadi, mereka mendapatkan sebuah knockdown, langsung aja maju ke arah depan. Mild Way juga udah knockdown dan tadi satu orang dari RRQ udah menjadi sebuah confirm kill untuk Nerpeco. Begitu Mild Way, Voldemort dan juga drone gak bisa melakukan apa-apa karena mereka berada di bawah atau di lower ground. Iya, kalaupun ingin membantu ada space yang cukup jauh, apalagi itu menanjak, itu mengurangi movement speed untuk ke atas. Dan yang pastinya itu aja bakalan jadi blunder kalau untuk bantu backup. Dan drone pun ya nggak bakal mengeluari kepalanya karena sisa 2. Ini 3 ya? Iya, ada 3 dari EVOS, betul banget. Dan tadi menurut gue peristiwa EVOS dan juga tim RRQ adalah contoh paling nyata yang tadi lu sebutkan sebelumnya, di mana dua-dua bagus, tapi kalau jarak terlalu jauh akhirnya seperti itu, knockdown nggak bisa untuk melakukan revive juga. Iya, kita mengingat ini Miramar soalnya. Miramar itu sulit banget untuk setup yang jauh-jauh seperti itu, butuh movement speed untuk nanjak, kemudian juga
space yang sangat amat jauh, space amat terbuka gitu kan kalau udah keluar open field seperti itu. Dan kali ini dari Louvre yang sudah kehilangan pawn beat mencoba mendeteksi pemain-pemain dari IOG yang berada di high ground kali ini dan kembali ke arah Dranix dan juga Siren. Kemudian juga ada Circle yang sudah mengecil kembali ke sisi tengahnya, itu kosong banget kecuali mungkin IOG agak bergerak sedikit. Cukup aman. Betul banget, IOG akan mulai mengontrol dari bagian timur, mendapatkan beberapa plays dari bagian high ground. Tim-tim lain banyak banget yang masih berada di luar zona. Alter Ego akhirnya terspot di dalam kamera saat ini berdekatan dengan Louvre. Louvre udah kehilangan satu orang, ada Airwolf juga yang tadi kehilangan satu orang. 3 tim berada di bagian ini dan ada sebuah spray down dari Crawlies ke arah play dari tim Alter Ego, tidak mendapatkan knockdown, hanya mendapatkan half HP. Oke, di sini masih strong dengan 3 playernya. Louvre mencoba set up posisi, satu di kontainer, satu di rumah, dan satu lagi gue nggak lihat di mana nih. Iya, belum kelihatan ya, satu lagi. Oh, di atas. Oh, di high ground. Bagus banget setupnya berarti. Betul. Semua angle shootnya terbagi dan visionnya pasti luas. Kemudian dari Alter Ego yang tadi bisa dibilang berada di bawah, sekarang udah di atas. Ini berputar melawan arah Blue Zone. Iya, kembali lagi ya, sebuah rotasi yang dipikirkan cukup matang untuk Alter Ego. Dia udah bisa ke zona keempat tanpa kehilangan player sama sekali. Tapi ada tantangan baru di mana Dranix, Louvre, dan tadi kita lihat ada tim lain yang udah ada di La Cobreria berbarengan. Ini padat banget dari La Cobreria. Oke, ini penuh banget di La Cobreria untuk mencoba menahan komponnya masing-masing. Dan yang udah deketan itu Louvre dan juga Dranix. Mungkin ini bakalan close combat terdekat untuk saat ini. Iya, betul banget. Ada sebuah compound yang masih dimainkan oleh para player. Alter Ego juga sudah mulai mendapatkan compound mereka. Ada sebuah nade dilemparkan, tapi ternyata Void di tempat lain mendapatkan 21 SD. Ini pas banget ya momennya. Kita kira nade yang meledak mendapatkan knockdown, tapi justru di tempat lain Void mendapatkan knockdown. Gue pikir tadi bakal mati, ternyata beda orang. Void sama 21. Oh ya, sekarang Void sama 21 itu lagi sedang baku hantam juga di sisi lain, di sisi recent kill. Tapi kita lihat ini kanan bawah siapa nih? Boom ya? Ini Boom sama Morph. Sama Morph ternyata. Tadi ya kita lihat di bagian barat sepertinya Boom masih menahan pergerakan dari Morph. Ada sebuah fight juga. Mungkin kita bisa berpindah kali ya karena ini masih dengan fight yang cukup lama. Dan EVOS tiba-tiba tusun. Wah, 3 versus 2 loh. RRQ. Revenge. Wow. Sebuah sweet revenge dilakukan oleh RRQ yang tadi kita lihat 2 playernya udah tertakedown oleh EVOS sebelumnya ya. Oke, gue suka banget kata-kata Eldoge sweet revenge. Balas dendam yang sangat manis dilakukan oleh RRQ. Walaupun sisa 2 orang tapi mereka masih bisa menghantam 3 player dari EVOS. Dan kembali Bigetron tadi satu playernya Zuxi di takedown, bahkan di secure kill langsung oleh tim Morph kali ini. Dan Onyx pun juga ikut-ikutan ke arah Bigetron. Bigetron gak bagus posisinya kali ini Eldoge. Iya betul banget. Bigetron ternyata benar-benar tersandwich. Ada Morph di bagian high ground. Di tempat bagian depan mereka juga ada Onyx. Menyisakan tadi ya 1 orang yang harus mulai melakukan revive karena Microby. Dan di tempat lain juga Geek sedang fight dengan IOG di bagian high ground. Ini cukup lama ya. Berarti stalemate dari zona pertama tadi. Benar, mereka memang dapat zona dari awal. Kemudian juga ini juga spot yang tadi Bubu mundur kan. Betul. Oleh IOG. Begitupun IOG lebih untung juga mereka sudah dalam circle zone. Mungkin kali ini kita lihat ke Dranix dan juga Louvre. Begitupun Alter Ego yang sudah ter-take down satu playernya di situ. Gue nggak tahu tadi sama siapa. Mungkin dari IOG Olis. Iya betul karena banget. visionnya luas banget di high ground. Nah itu dia. Mendapatkan sebuah POV yang cukup baik dari bagian tinggi tadi atau high ground tadi ya. Dan kita lihat udah banyak banget movement yang masif. Bahkan dari Morph juga di sini udah ter-knockdown. Kembali lagi tapi ada sebuah shot lagi. Volker bermain dari bagian yang sangat tinggi mendapatkan banyak view. BTR dan juga Morph benar-benar ada dalam jangkauan tembak olehnya. Ini jarak ratusan meter. Tipis-tipis dengan red dot side. Tapping-tapping, ini bagus banget dari Volker. Walaupun tadi Bobs mencoba memotong pergerakan dari Morph. Dua di situ, tapi ada tembakan balasan Bobs. Sedikit lagi nyaris ter-take down oleh Nara. Iya, betul banget ya. Tadi 2 bahkan 2 player dari Boom hampir banget dia ter-take down. Tapi karena ada sebuah shoot juga dari Nara bisa untuk menyelamatkan dirinya dengan vehicle yang digunakannya. Oke, kemudian dari Boom masih berada di high ground, tapi nggak bagusnya adalah ini terhimpit oleh Blue Zone dan RRQ pun harus pulang ke lobby ke arah ke posisi 15 maksud gue. Iya betul banget, setelah fight yang cukup panjang dengan EVOS tadi harus pulang dan Sinamor ter-take down oleh Volker, kembali lagi mendapatkan sebuah POV yang cukup baik dan Sebavel yang tadi berada di bagian atas ya harus jatuh. Kita lihat ada sebuah movement yang sangat masif dari Geek, ada Eston di bawah sana belum terspot sepertinya Mort masih mencari-cari di sana Eston ternyata lebih milih untuk mundur dan belum terspot lagi oleh Geek. Wow. Dan sini Eston mencoba menjadi Wiro Sableng
melawan 4 player dari Geek yang sedang menyerbu dia. Bubu pun memenangkan close combat antara Eston di sini. Tersisa F2 yang gue lihat tadi di bawah. Iya, betul banget. Dan ada Sweet Revenge kembali lagi pada Voker. Di mana Voker tadi men-knockdown beberapa player dari Morp, bisa di-take down oleh Morp berikutnya. Oke, masih ada Olis dan Kuyas juga dari arah sisi lain. Tadi gue nggak lihat deh tepatnya berada di mana. Dan kita lihat juga dari arah sisi recent kill udah banyak banget antara BTR juga dengan Onyx. Kemudian juga kita fokus ke arah Louvre yang juga sudah memborbardir peluru ke arah Alter Ego di sini. Iya, dan kalau kita perhatikan di bagian bibir zona ini banyak banget tim yang akan mempunyai usaha yang cukup berat untuk masuk ke dalam zona. Sebagaimana kita lihat Alter Ego depan sana justru ter-take down oleh Oki Ozora. Sebuah movement yang sangat baik, tapi baru saja mau bergerak juga di-take down oleh tim lainnya. Harus sebuah sistem coba untuk dibuat oleh Hans, tapi Hans di bagian sini terpick dari bagian atas. Kembali lagi, late rotation di tempat seperti ini menyulitkan Louvre saat ini. Gue nggak melihat adanya setup smoke yang dilakukan oleh Louvre. Mereka tahu, mereka 5 detik lagi bakalan bergerak karena terhimpit oleh Blue Zone. Tadi bagus ketika Louvre Ozora bisa men-take down satu player dari IOG, tapi setup smoke-nya gue nggak ngelihat untuk masuk ke dalam circle. Iya, itu dia utility battle atau utility useful-nya mungkin belum terlalu maksimal dari Louvre, tapi kita berpindah kembali lagi Siren yang kembali lagi bisa menguasai dari bagian high ground just space, hampir udah half HP. Dari arah sisi timur dan juga timur laut bakal baku hantam seru banget itu. Betul. Kemudian juga dari arah sisi utara ramai, malah circle centernya nggak ada siapa-siapa. Ini perebutan circle center sebenarnya. Iya, betul banget. Dan kalau kita berbicara circle center, ini memang ada high ground, tapi angle shot dari tempat lain tuh banyak banget. Dan Siren, Geek yang tadi fight dengan IOG, kedatangan tamu. Siren di sini bisa mendapatkan satu play dari Geek. Kedatangan tamu tanpa permisi, tanpa assalamualaikum, langsung aja nggak sopan, dibunuh aja nggak pakai lama. Dan hashtag 12 pun didapatkan oleh Louvre. Masih belum konsisten performa yang dilakukan oleh Louvre. Dan kali ini kita beralih ke Alter Ego. Smith sudah ter-take down, tersisa Dr. Badru dan juga Martin yang menjadi 2 man standingnya di sini. Iya. Setup dilakukan smoke dan Aerowolf juga melakukan rotasi. Harus melewati kanan kiri. Gila Rinaldi. Keren banget digocek kanan kiri. Tapi nggak bagusnya Siren nampaknya juga bakalan coba memotong pergerakan dari Aerowolf ini sendiri. Ya, flick yang sangat baik dari Rinaldi tadi, masih mau melakukan healing pole, tapi ternyata udah ada Void dari bagian atas. Siren bisa mendapatkan kill dari Aerowolf tadi. Dan ini dia masih ada sebuah movement juga. Alter Ego Badru di sini akan melakukan sebuah confirm kill ke arah satu player dari Void. Dan masih bisa untuk secure place dia di bagian utara dari zona aman saat ini. Oke, bener banget. Dan kill ini Siren kembali nggak ya ke performa kemarin ya? Kalau kita lihat kemarin juga Chicken Dinner di Mirawan sangat luar biasa. Tapi kembali lagi zona membantu mereka. Iya. Sekarang harus mulai bergerak ke arah bagian central zona dan baru Morp yang benar-benar udah kontrol zona secara baik. Oke, Morp satu playernya, 2 playernya bahkan sudah mengontrol dalam circle zone. Tapi tim 10 juga nampaknya bakalan bisa juga. Tinggal bagaimana finishing mereka ke arah Morp dan juga sisi tenggaranya. Sisi tenggara tim apa nih? Tim Oren nih? Iya, betul banget. Tim siapa nih? Tim nomor 14. Dari tim Nara. Nara. Iya, betul banget. Dan Zay di sini menahan pergerakan dari Bigetron Red Alliance sudah cukup sekarat juga. 3 orang dari Bigetron Red Alliance mencoba untuk naik ke bagian atas. 2 sepertinya harus mulai berhadapan dengan Zay. Sana ada Microboy, ada sebuah net dilemparkan kembali lagi dan Zay harus tertunduk lesu oleh Microboy di sana, menandakan backline dari Morp udah tereliminasi. Oke, benar banget. Boom Bobs di sini sudah set up smoke, melakukan kanan kiri seperti Akang Gendang yang disuruh Ayu Ting Ting, dan Morpensky pun bakalan coba di take down di sini. Swavel sedikit mencari posisi dari Rensky yang pastinya please barengan kalau mau masuk, jangan satu-satu. Bobs itu mencoba jangan jump shotnya, tapi ada backup yang bagus dari Swavel, nggak pakai lama lagi. Langsung pulang Morp. Iya, betul banget. Morp yang tadi udah kontrol bagian center dengan sangat baik, tapi kembali lagi pada sistem dari Boom sangat cepat. Zay juga di belakang tadi udah ter-knockdown oleh Bigetron. Kemudian satu player lain dari Morp nggak bisa untuk menahan pergerakan dari 3 player Boom. Akhirnya Boom justru sekarang yang bisa mendapatkan posisi yang sangat baik. Oke, dan Geek terlihat cuma bubu di sini. Nara sudah mengamankan kompon yang cukup enak. Betul. Begitupun Boom terhimpit 3 playernya. Iya. Kemudian kita belum melihat performa dari 2 player sang robot. Betul banget. Saat ini menyisakan Luxi dan juga Zuxi. Si kembar ternyata dari tempat lain. Ryzen ya? Luxi dan Ryzen betul banget. Dan ternyata satu orang dari tim lain itu Geek harus tereliminasi tadi. Masih dengan fight yang masih berlanjut. Siren hampir banget. Udah sangat sekarat. Masih ada sebuah wall dan juga airdrop yang turun di depan mereka. Oke, lumayan merefresh helm dan juga armor di sini. Cukup enak. Mox Pay. Groza juga untuk close combat pastinya lebih diuntungkan kali ini. Siren mungkin punya chance yang lebih tinggi kali ini untuk mendapatkan WWCD kembali. Dan tadi juga paket lengkap Groza suppressor air juga. Jadi kalau memang memaksa sebuah close combat dengan Siren ini berbahaya banget. Groza strongest weapon di close combat tentunya. Oke, tapi kita lihat tahu Ryzen bisa dibilang seperti kuda liar kalau kata caster Malaysia. Gila. Anak siapa nih? Kuda liar
liar, macam kuda liar dah gila Ryzen. Luar biasa ya Agus ya. Gila. Mengingat segala kata demi kata, tapi tadi kita lihat Luxi dengan karena TNT mendapatkan satu player dari Siren masih bisa untuk di revive seharusnya, tapi Siren juga dapat sebuah contender yang cukup dekat, itu Nara yang ada di samping mereka. Ya betul banget, dan Anthem pun nampaknya mengarah ke Luxi yang sudah seperempat darah lagi. Tadi nyaris bisa di take down, tapi masih ada Ryzen juga. Kemudian juga Nara sudah melakukan pergerakan, sudah melakukan aksi yang signifikan ke arah tim Siren di sini, berhasil men-take down satu player, Jaspe. Joyce Dan juga Jaspe itu pemain ini kan? Iya, betul banget. Dan sini Anthem akan mulai maju. Ini yang tadi kita katakan sebelumnya, menggunakan Growth untuk close combat sangat kuat. Menyisakan Maybe di bagian kanan, belum terspot. Maybe sebuah surprise attack, tapi kembali lagi melawan dengan Growth. Masih 18 peluru, masih melakukan sebuah prefire. Dengan M4 mengganti di sini, dan Maybe lebih memilih untuk jalan ke arah bawah dan nge-heal terlebih dahulu. Terspot di sana, Moxpay. Finishing karena Maybe dan Nara dipulangkan di peringkat kelima. Gila, ngintip-ngintipnya kayak Spider-Man ya. Bersebat ngintip, kelar. Luar biasa. Begitupun juga tadi oleh Anthem ya, tuh pedih juga maksudnya, Betul, langsung panik juga dia anti-Groza ya. Tentunya dia pasti panik banget lah. Groza tuh sakit banget di close combat. Dan kita lihat dari Bigetron Red Alliance, ternyata Ryzen akan menjadi player pertama yang udah ngontrol dari bagian zona aman sejauh ini. Oke, dia punya cukup obstacle yang enak, berupa lekukan-lekukan low ground, kemudian juga ada pagar-pagar besi yang menutupi diri dia, kemudian juga Luxi dari arah sisi kanannya. Ini bisa dibilang angle shoot-nya enak sih kanan kiri, tapi ketutup obstacle-nya banyak banget kali ini. Ini kalau orang Betawi bilang, Bigetron ini udah jadi pagar betis. Udah ngejaga di sana, tinggal nunggu fight yang terjadi, dan sini dia fight dimulai. Siren masih mencoba untuk melakukan shot karena boom, tapi ternyata reflect terjadi di sana. Masih ada sebuah knockdown threat di sini. Just Space masih mencari lagi. Swavel udah sekarat banget, dan justru dari Moxpay yang mendapatkan knockdown karena boom. Masih fight, Moxpay maju ke arah depan dan dimenangkan dengan Siren kembali lagi. Close combat yang sangat kuat dari Siren, dan kita lihat masih ada dokter ternyata yang diam di sana. Dokter ini spesialisasi ini ya, dia tahu kapan harus engage, kapan harus disengage. Seperti kemarin juga di Sunhawk, betul, di dalam truk ya, di mana dia nggak terdeteksi oleh aura. Dan Luxi pun kali ini mendapatkan satu nyawa dari Moxpay, dan di finishing disecure oleh Ryzen. Kemudian juga masih ada 2 player. Nampaknya satu lagi bakalan aktif sih. Iya, betul banget. Dan ini pagar betis yang sangat kuat dari Bigetron Red Alliance ya. Badru. Mereka melakukan sebuah gempuran ke arah tim Siren. Ini berbahaya. Kalau Badru bisa melakukan apa yang dia lakukan kemarin ke Jaden dari Aura, ini akan menjadi kekesalan sih bagi Bigetron, karena backline mereka dia lepas sekarang nih. Iya, mantap juga ya adanya Pasta ini ya. Bisa diam-diam mengendap tanpa diketahui posisinya. Bunyi kayak serekannya juga nggak kedengar, srek kan kalau ngeprank kayak gitu. Iya, dalam bangunan gitu ya bunyinya. Iya, emang bagaimana lagi bunyinya? Iya, nggak bisa. Udah bener kesrek. Gue nggak bisa ganti yang lain. Wey, kita lihat dari Just Space, dia tadi nge-taunting tentunya. Karena udah sulit untuk masuk. Oh, dia udah nggak ada utility apa-apa. Oh ya udah. Gila, tadi kayang cuy. Iya, makanya. Dan ini akan menjadi sebuah suicide mission. Harusnya kan udah low HP banget. Bahkan prefire dilakukan. Siren terminasi peringkat ketiga. Bigetron bingung. Sekarang di manakah last man standing dari tim lainnya. Dan itu adalah Badru yang mulai maju. Wah, kedengeran stepnya. Dan dari sisi arah kanan juga Ryzen mencoba nge-lock, dan Luxi pun memenangkan close combat. Winner chicken dinner untuk sang robot kali ini. Ya, Bigetron Red Alliance dapatkan winner chicken dinner di game pertama dengan 9 total kill. What a play sekali lagi dari Red Alliance. Ryzen 7 sendirian dari 9. Ryzen 7. Wah, ini kayaknya Ryzen udah gak sabar, bro. Sisa 2 player di mid game. Betul. Bisa menyelesaikan dengan baik. Ini gimana caranya? Kembali lagi ya, experience ya. Betul banget. Cukup apik. Apa kali ini